Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, dan di mana atas nikmatnya, karunia-Nya serta hidayahnya kita semua bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan sholat isya dan sholat tarawih dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa juga sholawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Allah Nabi kita semua, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para pengikutnya, karena beliaulah dan Nabi terakhir yang membawa risalah Islam sebagai petunjuk bagi umat manusia. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti. Amin. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya untuk membawakan kultum dengan judul yang mengenai judul yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu berbuat baik. Berbuat baik merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan merupakan bentuk atau ciri dari keimanan seorang muslim, dan seorang muslim akan senantiasa untuk berusaha untuk melakukan kebaikan dalam setiap aspek kehidupannya. Jamaah salat isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik adalah tindakan yang sangat dianjurkan oleh agama kita, yakni agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 195, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ya, artinya berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, maka sesungguhnya Allah sangat mencintai perbuatan baik. Dari ayat ini sangat jelas bahwa Allah sangat mencintai perbuatan baik. Cinta Allah kepada orang yang berbuat baik sangatlah luar biasa dan sangat bernilai tinggi. Ketika Allah menyukai dan mencintai hambanya, maka Allah akan senantiasa memudahkan segala urusannya dan memberikan keberkahan di dalam hidupnya, tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Berbuat baik tidak harus dalam bentuk yang besar atau luar biasa, bahkan hal-hal kecil yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, jika itu dilakukan dengan niat ikhlas, maka itu akan dinilai sebagai perbuatan baik oleh Allah. Misalnya memberikan senyuman dan sapaan kepada orang yang kita kenal di jalan, maka itu juga termasuk perbuatan baik. Lalu ketika ada saudara atau tetangga yang dalam kesulitan, alangkah baiknya kita membantu mereka dengan sesuai kemampuan kita. Lalu ketika kita melihat duri ataupun paku di jalanan, alangkah baiknya kita untuk menyingkirkannya atau membuangnya ke tempat seharusnya. Jamaah semua, saat isya tarawih yang dimuliakan Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya
setiap kebaikan adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa setiap perbuatan atau tindakan yang baik sekecil apapun, maka itu akan dinilai sebagai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah tidak selalu hanya berupa harta ataupun benda, tetapi juga berbuat baik kepada orang lain. Rasulullah SAW mencontohkan sendiri dalam kehidupannya bagaimana beliau selalu berbuat baik kepada orang lain, bahkan kepada orang yang membencinya pun. Kisah pernah Rasulullah ketika sedang berdakwah, beliau pernah dilempari batu oleh penduduk Taif. Namun apa yang beliau lakukan? Bukannya membalas mereka lagi, tetapi beliau mendoakan mereka supaya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, sungguh mulia sekali sifat Rasul ini, dan semoga ini bisa menjadi contoh bagi kita semua dan kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hal ini menunjukkan betapa luasnya perbuatan baik. Perbuatan baik bisa dilakukan kepada siapa saja, di mana saja, tanpa memandang suku, ras, latar belakang, agama, status orang lain. Bahkan kita juga dianjurkan untuk berbuat baik kepada makhluk lain seperti hewan ataupun alam sekitar. Jemaah semua yang dirahmati Allah, berbuat baik tidak hanya mendatangkan pahala bagi kita, tetapi juga membawa hal positif dalam hidup kita. Berbuat baik akan mendatangkan kedamaian dalam hati, membuat hubungan sosial menjadi harmonis dan mengurangi rasa permusuhan. Rasulullah SAW juga mengajarkan bahwa kebaikan dapat menjadi jariah, yaitu suatu amalan yang pahalanya tidak akan terputus meskipun kita sudah meninggal dunia nanti. Misalnya membangun fasilitas umum, menyumbang ilmu yang bermanfaat, atau mendidik anak-anak supaya menjadi insan yang lebih baik. Kebaikan-kebaikan ini akan menjadi pahala yang terus mengalir meskipun kita sudah meninggal nanti. Dari perbuatan tersebut masih dirasakan oleh orang lain. Hadirin semua yang saya hormati, oleh karena itu mari kita jadikan hidup ini sebagai ladang untuk berbuat kebaikan. Jangan pernah ragu untuk berbuat baik meskipun terkadang kita tidak mendapatkan balasan atau tidak dihargai oleh orang lain. Ingatlah bahwa kebaikan yang kita lakukan semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk penghargaan dari orang lain. Semoga sebagai penutup, marilah kita semua memohon kepada Allah agar diberikan umur panjang, kesehatan untuk berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan kita hamba yang dicintai olehnya. Semoga kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain, yang keberadaannya selalu membawa kebaikan dan kebahagiaan bagi sesama. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian untuk dari saya. Bila saya ada salah dalam ucapan ataupun perbuatan, saya mohon maaf, dan kepada Allah